Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zakaria Dusa Putra. Yang kedua ada Ahmad Rifki. Yang ketiga ada Alif Dio. Yang keempat ada Yuda Jaka. Yang kelima ada Zidan. Dan yang terakhir ada Satria Rahmadi. 1. Pendahuluan Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang tidak dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi: pertama, ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, ada penerimaan negara dan penerimaan daerah. Yang keempat, ada pengeluaran negara dan pengeluaran daerah. Yang kelima, ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang keenam, ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang ketujuh, ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 3, yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup keuangan negara. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Pasal 6 ayat 1 diatur bahwa Presiden selaku kepala negara pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perhubungan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara atau daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat 2 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam bab 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara diamanatkan bahwa 1. Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. 2. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. 3. Pemerintah pusat dapat memberi pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah, lembaga asing, atau sebaliknya. 4. Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada pinjaman daerah lain atau dengan persetujuan DPRD. 5. Pemerintah dapat memberi pinjaman atau hibah
penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman dari perusahaan negara yang terlebih dahulu harus ditetapkan dalam APBN atau APBD. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan negara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan 3 fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Struktur utama APBN dan asumsi. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum atau surplus atau defisit anggaran, pembiayaan anggaran. Asumsi dasar makroekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua inflasi, ketiga tingkat bunga SPN 3 bulan, keempat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang kelima harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau ICP, dan yang keenam produksi atau lifting minyak atau lifting gas. Faktor-faktor penentu APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan negara, yang kedua belanja negara, dan ketiga pembiayaan. Dan dasar hukum APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945, merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Format dan postur APBN. Format atau bentuk rekening APBN. Sejak APBN tahun 2000, Indonesia mulai menggunakan format I-account untuk menggantikan format sebelumnya, yaitu T-account. Pada format T-account, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan, serta menggunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Sedangkan pada format I-account, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus atau defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja dilihat dalam format I-account. Terdapat beberapa keuntungan dengan penggunaan format I-account ini. Di antaranya adalah meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN, mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN, serta karena disesuaikan dengan Government Finance Statistic yang merupakan standar internasional, sehingga memudahkan dalam analisa komparasi dengan APBN pada negara-negara lain, serta memudahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Parameter asumsi dasar ekonomi makro yang terdiri atas 6 parameter, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Tingkat inflasi, 3. Nilai tukar atau kurs dolar terhadap rupiah, keempat tingkat suku bunga SPN 3 bulan, kelima
harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau ICP US dollar per barrel. Dan 6. Lifting minyak sejak APBN 2013 ada tambahan lifting gas. Di samping itu terdapat 3 indikator di luar parameter ekonomi makro, yaitu volume BBM dan listrik bersubsidi, tingkat kemiskinan serta pengangguran. Setelah ditetapkannya asumsi dasar ekonomi makro tersebut, barulah diproyeksi besar komponen lain yang merupakan postur APBN yang terbagi atas 3, yaitu kelompok besar. 1. Pendapatan negara dan hibah. 2. Belanja negara. 3. Defisit dan pembiayaan. Besaran komponen-komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah dalam pengelolaan APBN. Apakah bersifat balance budget atau ekspansif atau surplus tersebut. Yang selanjutnya ada surplus dan defisit APBN. Saldo anggaran lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, dan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA. Dalam pelaksanaan APBN setelah tahun anggaran berakhir, terdapat beberapa kemungkinan dalam hal realisasi, yaitu 1. Realisasi penerimaan pendapatan negara, hibah, dan pembiayaan lebih besar daripada realisasi pembelanjaan negara. Hal ini dikenal dengan sisa lebih pembiayaan anggaran. Namun jika realisasi pembiayaan yang menyebabkan terjadinya surplus APBN, maka dapat kondisi ini terjadi SILPA. Yang kedua, realisasi penerimaan lebih kecil dari realisasi belanja negara, maka terdapat sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA. Namun realisasi pembiayaan ternyata lebih rendah, maka terdapat sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA. Namun realisasi pembiayaan ternyata lebih rendah atau tidak mampu untuk menutup defisit tersebut, maka pada kondisi ini terjadi SIKPA. Akumulasi SILPA dan SIKPA dari tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan setelah tutup tahun anggaran dinamakan saldo anggaran lebih atau SAL. Posisi SAL tahun tertentu adalah SAL 1 sama dengan SAL 1 minus 1 plus SILPA 1 min SIKPA minus penggunaan SAL T. Setelah salah satu penggunaan SAL adalah untuk pembiayaan defisit APBN. Peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam keuangan negara. Dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinamakan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Terkait dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 69 ayat 1, DPR mempunyai fungsi 1. Legislasi, 2. Anggaran dan pengawasan. Untuk hal yang berkaitan dengan APBN, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pembahasan bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memperhatikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang keempat, membahas menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah berhubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Alat kelengkapan DPR terdiri atas pimpinan
badan musyawarah, komisi badan legislasi, badan anggaran, badan akuntabilitas keuangan negara, badan kehormatan dan badan kerjasama antar parlemen, badan urusan rumah tangga, panitia khusus dan alat perlengkapan lain yang diperlukan untuk membentuk rapat paripurna. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penampilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.